Dicopot dari jabatannya pada Rabu 12 April 2023. Masdes yang awalnya menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta dicopot oleh PJ Gubernur DKI Heru Budi Hartono. Terkait hal ini, Kepala Dishub DKI Syafrin Liputo menegaskan, meski dicopot namun Masdes tetap berada di Dishub. Hanya saja Masdes kini berada di bidang UPT. Pasalnya, Masdes dirotasi ke bagian unit pelaksana teknis atau UPT yang berada di bawah Dishub DKI. Dilansir dari tribunjakarta.com, Masdes dirotasi bersama ratusan pejabat Pemprov DKI yang dilantik dan dikukuhkan oleh Sekretaris Daerah atau Sekda Joko Agus Setiono di halaman Balai Kota pada Rabu 12 Maret 2023. Meski dicopot dari jabatannya, Syafrin menyebut Masdes hanya dirotasi dan tidak dinonaktifkan meski kini tengah diperiksa oleh Komisi Pemberantasan Korupsi. Adapun Masdes diperiksa KPK terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkannya. Pasalnya kekayaannya pada tahun 2021 lalu yang dilaporkan hanya sebesar 1,8 miliar. Sedangkan sang istri sempat memamerkan tas seharga 1,5 miliar. Meski tadi nonaktifkan, Syafrin menegaskan komitmen pihaknya dalam menegakkan prinsip integritas dan taat terhadap regulasi yang ada. Dengan adanya pola-pola tersebut, pihaknya berharap bisa membawa pola hidup sederhana, baik di kantor maupun di dalam keluarga. Diketahui sebelumnya, Masdes diperiksa KPK pada Selasa 11 April 2023 lalu. Pemeriksaan terhadap Masdes oleh KPK ini pun dibenarkan oleh Wakil Kepala Dishub DKI Syaripudin yang mengaku masih menunggu hasil pemeriksaan dari Komisi Anti Rasuah itu. Anak buah pejabat atau PJ Gubernur DKI ini pun hanya bisa menduga-duga bahwa Masdes diperiksa terkait laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN yang dilaporkannya. Pasalnya harta kekayaan Masdes pada 2021 lalu hanya sebesar 1,8 miliar. Namun di sisi lain sang istri sempat memamerkan tas mewah senilai 1,5 miliar. Syaripudin pun memastikan pihaknya terus berkoordinasi dengan KPK terkait perkembangan kasus ini. Nama Masdes yang kini menjabat sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan DKI Jakarta tengah menjadi sorotan di jagat media sosial. Bukan karena prestasinya, namun karena gaya hedon anak dan istrinya yang kerap pamer kekayaan atau flexing di media sosial. Gaya hidup keluarga salah satu pejabat Pemprov DKI itu pun diikuti oleh akun Twitter @partaisokmedia. Beberapa tangkapan layar dari akun media sosial istri dan anak Masdes saat tengah pamer tas bermerek pun mulai terungkap. Anak dan istri Masdes Sarofi, Kepala Bidang Pengendalian dan Operasional Dinas Perhubungan atau Dishub DKI Jakarta tengah menjadi sorotan. Sebab dalam media sosialnya, mereka kerap memamerkan barang-barang mewah seperti tas, sepatu, hingga kamera. Akibat aksi pamer harta atau flexing ini, Masdes pun kini dicopot dari jabatannya. Dikabarkan pula Komisi Pemberantasan Korupsi juga akan memeriksa barang milik keluarga Masdes. Dilansir dari kompas.com, rencana pemeriksaan barang mewah milik keluarga Masdes ini pun sesuai dengan hasil koordinasi. Hal itu diungkapkan oleh Inspektur DKI Jakarta Saifullah di gedung DPRD DKI Jakarta pada Rabu 12 April 2023 kemarin. Menurut Saifullah, barang-barang yang akan diperiksa KPK itu kini berada di Inspektorat DKI Jakarta. Sebab menurutnya, KPK seharusnya memeriksa barang milik keluarga Masdes pada Selasa 11 April 2023. Namun KPK batal memeriksa barang tersebut di waktu yang telah direncanakan. Sebelum memeriksa barang-barang tersebut, KPK sebelumnya juga telah memeriksa Masdes Arofi pada Selasa 11 April 2023. Sebagai informasi, karena anak istrinya hobi pamer harta, Masdes dicopot dari jabatannya sebagai Kepala Bidang Pengendalian Operasional Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dishub DKI pada Rabu kemarin.
Kepala Dishub DKI Jakarta, Syafrin Liputo menyebutkan, Masden dirotasi ke unit pengelola pengujian Dishub DKI Jakarta. Meski dirotasi, Masdes tidak didemosi atau penurunan pangkat. Namun dalam kesempatan itu, Syafrin belum mengungkapkan jabatan baru Masdes di unit pengelola pengujian Dishub DKI Jakarta. Pasalnya, ia direstorasi bersama ratusan pejabat Pemprov DKI Jakarta yang dilantik dan dikukuhkan pada Rabu 12 April 2023 kemarin. Untuk diketahui, kelakuan istri dan anak Masdes yang kerap pamer harta diungkap akun Twitter @partaisokmed pada 30 Maret 2023. Usai mencuat soal kelakuan keluarganya, Masdes diperiksa Inspektorat DKI. Berdasarkan pemeriksaan, tas milik keluarga Masdes disebut tidak asli alias KW. Sebagai wujud keberatan atas pencopotannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro mengirimkan surat keberatan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK Firly Bahuri. Dalam surat tersebut, Brigjen Endar Priantoro menuntut beberapa hal yang dianggap kurang sesuai, termasuk pencabutan surat keputusan atau SK pemberhentian dirinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Selain itu, Endar juga meminta perekrutan Direktur Penyelidikan KPK baru dibatalkan. Dilansir dari tribunnews.com, melalui surat keberatan itu, Endar menyatakan bahwa pemberhentian sebagai Direktur Penyelidikan KPK tidak sesuai peraturan Komisi atau Perkom nomor 1 tahun 2022. SK pemberhentian dirinya dinilai tidak berdasar. Sebab dalam surat tersebut, Sekjen KPK menyatakan bahwa Brigjen Endar Priantoro telah habis masa tugas di KPK. Namun kenyataannya sebelum Sekjen mengeluarkan surat, Kapolri terlebih dahulu menetapkan perpanjangan masa tugas pada Brigjen Endar. Informasi ini disampaikan langsung oleh kuasa hukum Endar, Ihsan Febiansyah, di Gedung Merah Putih KPK Jakarta Selatan pada Rabu 12 April 2023. Oleh karena itu, kini Endar berupaya melakukan hukum administratif, yakni berupa keberatan administratif terhadap SK Sekretaris Jenderal KPK nomor 152 tanggal 31 Maret mengenai pemberhentian dengan hormat terhadap dirinya. Surat keberatan ini disampaikan untuk memulihkan nama serta mengembalikan posisinya sebagai Direktur Penyelidikan KPK. Termasuk juga meminta KPK untuk sementara membatalkan rekrutmen Direktur Penyelidikan baru. Saat ini KPK akan membuka seleksi terbuka untuk beberapa jabatan struktural. Salah satunya untuk Direktur Penyelidikan yang sebelumnya ditempati oleh Endar Priantoro. Ihsan menambahkan surat pengaduan keberatan ini merupakan upaya hukum awal dalam hal administratif. Pasalnya, jika dalam 10 hari KPK tidak menanggapi, Endar akan melanjutkan pada tahap lanjutan yakni banding administratif. Dia akan kembali mengajukan hingga ke Presiden. Apabila masih tak berhasil, baru dilanjutkan ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN. SK pemberhentian Endar saat ini memang masih menjadi polemik. Selain upaya administratif, Endar juga menempuh upaya pidana dengan melaporkan Sekjen KPK Cahya Hardianto Hareva bersama Kabiro SDM KPK ke Polda Metro Jaya terkait penyalahgunaan kekuasaan. Tak berhenti sampai di situ, upaya hukum pemberhentian Endar juga masih berjalan di Dewan Pengawasan KPK. Langkah tersebut terkait dugaan pelanggaran etik yang dilakukan Firly Bahuri dan Cahya Hareva dalam menerbitkan SK pemberhentian dan pemulangan dirinya ke Polri tanpa dasar hukum. Meski masih berproses hukum, tapi akses Brigjen Endar ke Gedung Merah Putih KPK sudah diputus. Jabatan Direktur Penyelidikan yang ia tinggal pun sudah dilelang KPK. Apabila ditolak lagi ada banding administratif, kemudian apabila ditolak lagi baru ada gugatan. Berarti bagian dari kerangka perlawanan. Berarti dari selesai di sini baru ada ketentuan. Iya. Nanti kan kita
Menuntut pemberhentiannya sebagai Direktur Penyelidikan KPK, Brigjen Endar Priantoro melaporkan pada Polda Metro Jaya. Endar diketahui melaporkan dua petinggi Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK atas dugaan penyalahgunaan wewenang. Terkait hal ini, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK merespon pelaporan ex-Direktur Penyelidikan Brigjen Endar Priantoro. Dilansir dari tribunnews.com, Kepala Bagian Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan pihaknya menghargai langkah Endar. Namun menurut Ali, proses administrasi atas selesainya masa tugas seorang pegawai sebagai individu pada sebuah institusi badan hukum merupakan bagian dari persoalan manajemen kepegawaian, di mana proses administratif kepegawaian tersebut merupakan ranah hukum administrasi kepegawaian. Menurut Ali, penegakan hukum kepegawaian sendiri diatur dalam undang-undang, terdiri dari sengketa pegawai yang diselesaikan melalui upaya administratif. Karena terkait keputusan Tata Usaha Negara atau KTUN, sehingga dinilai lebih tepat sengketa terkait Brigjen Endar melalui mekanisme PTUN. Menyangkut persoalan produk KTUN, oleh karena itu ia menilai bahwa ranah pidana berkenaan dengan penyalahgunaan wewenang. Sebagai informasi, melalui kuasa hukumnya, Endar Priantoro melaporkan Sekjen KPK Cahya Hardianto Hareva dan Kabiro SDM KPK Zuraida Retno Pamungkas. Rahmat mengatakan dalam surat pencopotan terhadap kliennya tersebut tidak disertai alasan yang jelas. Ia juga menyebut keputusan pencopotan itu bertentangan dengan surat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo tanggal 29 Maret lalu terkait perpanjangan masa penugasan Endar di KPK. Dalam laporannya, Rahmat juga menyertakan barang bukti berupa surat Kapolri soal perpanjangan penugasan Endar hingga surat pemberhentian Endar. Di samping itu, Rahmat menjelaskan alasan tidak melaporkan Ketua KPK Firly Bahuri atas pencopotan jabatan kliennya. Hal ini karena dalam surat keputusan pemberhentian itu ditandatangani oleh Sekjen dan diserahkan oleh Karo SDM. Namun Rahmat menyebut Firly bisa saja dilaporkan jika ternyata ikut terlibat dalam proses pemberhentian Endar dari KPK. Keduanya dilaporkan terkait dugaan tindak pidana penyalahgunaan wewenang atau jabatan UU nomor 1 tahun 1946 tentang KUHP sebagaimana dimaksud dalam pasal 55 ayat 1 Jo pada 421 KUHP. Setelah bebas dari lapas Sukamiskin Bandung, banyak yang memprediksi Anas Urbaningrum kembali ke politik. Bahkan mantan Ketua Umum Partai Demokrat itu juga diprediksi akan membuat manuver baru hingga dihubungkan dengan Partai Demokrat. Namun saat dikonfirmasi, Anas Urbaningrum tidak menjawab secara gamblang. Dilansir dari tribunnews.com, Anas Urbaningrum bebas dari lapas Sukamiskin Bandung, Jawa Barat pada Selasa 11 April 2023 lalu. Sebelumnya, ia ditetapkan sebagai tersangka atas kasus korupsi proyek Hambalang pada tahun 2013 silam. Setelah cukup lama mendekam di lapas Sukamiskin, kebebasan Anas Urbaningrum disambut bahagia oleh para loyalisnya. Setelah keluar dari lapas, sejumlah pengamat juga memprediksi bahwa Anas Urbaningrum akan kembali ke politik. Diperkirakan juga bahwa Anas akan membuat manuver baru hingga dihubungkan dengan Partai Demokrat. Sebagai informasi, Anas Urbaningrum ini sebelumnya merupakan Ketua Umum Partai Demokrat. Setelah tersandung kasus korupsi Hambalang, kini ia membuka peluang bergabung dengan Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN. Namun saat ditanya apakah dirinya akan terjun kembali ke dunia politik, Anas tak menjawabnya secara gamblang. Terkait hal ini, Anas pun mengaku harus belajar terlebih dahulu. Sementara saat ditanya menyoal Partai Demokrat, Anas tidak banyak berbicara. Begitu pula saat ditanya apakah ada upaya untuk menjegal Partai Demokrat yang saat ini dipimpin oleh Agus Harimurti Yudhoyono. Meskipun tak menjelaskan perihal materi pidato Anas Urbaningrum, namun Koordinator Nasional Sahabat Anas Muhammad Rahmat mengatakan soal rencana Anas setelah bebas. Menurut Rahmat, Anas tidak memiliki urusan dengan Ketua Umum Partai Demokrat AHY.
Ia menyebut bahwa Anas memiliki agenda khusus dengan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat, yakni Susilo Bambang Yudhoyono. Sebagai informasi, setelah bebas, Anas menemui orang tuanya dan keluarga di Desa Nganglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar pada Rabu 12 April 2023. Anas sungkem dengan ibundanya, Haji Sriati, 78 tahun, lantas menyapa sahabat dan keluarganya. Anas mengatakan sengaja dari Bandung langsung menuju ke kampung halamannya di Desa Nganglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, dengan semangat untuk memohon doa dari orang tua dan sahabatnya. Mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang bebas dari Lapas Sukamiskin Bandung pada Selasa 11 April 2023. Setelah bebas, Anas langsung mengunjungi kampung halamannya di Desa Nganglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, Jawa Timur pada Rabu 12 April 2023. Di lokasi tersebut, mantan terpidana kasus korupsi proyek Hambalang Anas Urbaningrum bicara soal janji di tahun 2013. Anas Urbaningrum tidak secara gamblang menjawab pernyataan tersebut. Anas menegaskan yang terpenting adalah secara lahir batin ia meyakini tidak melakukan korupsi seperti yang telah dituduhkan pada dirinya. Keyakinan itu, kata Anas, bisa dipertanggungjawabkan dan tidak akan berubah sampai kapanpun. Dilansir dari tribunnews.com, pada 2013 silam Anas Urbaningrum pernah berjanji siap digantung di Monas jika terbukti terlibat korupsi proyek Hambalang. Ia mengaku siap digantung di Monas jika terbukti menerima Rp1 dari proyek Hambalang. Terkait janjinya itu, Anas mengaku tak main-main. Namun tak lama kemudian, Anas justru ditetapkan sebagai salah satu tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Setelah menjalani masa hukumannya selama 8 tahun, Anas Urbaningrum pun resmi bebas dari Lapas Sukamiskin pada Selasa 11 April 2023. Sebagai informasi, bebas dari Lapas Sukamiskin, Anas Urbaningrum langsung meluncur ke kediaman ibundanya di Kecamatan Nganglik, Kabupaten Blitar. Dikutip dari surya.co.id, Anas tiba di Blitar pada Rabu 12 April 2023. Ia pun langsung melakukan ritual sungkem pada sang ibu sebagai bentuk syukur atas kebebasannya. Kedatangannya di Blitar ini turut didampingi sejumlah sahabatnya seperti Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN Gede Pesek Suardika dan Sekretaris Jenderal PKN Sri Mulyani. Mantan Menteri BUMN era Presiden Abdurrahman Wahid, Laksamana Soekardi juga ikut menemani kepulangan Anas ke Blitar. Dalam kesempatan itu, Anas juga memastikan akan bicara soal rencana politiknya usai Lebaran Idul Fitri 2023. Lebih lanjut, Anas Urbaningrum mengatakan akan ada waktu tersendiri baginya untuk berbicara politik dengan para sahabat. Perbincangan itu, ujar Anas, perlu dilakukan supaya dirinya mengetahui situasi politik saat ini setelah mendekam di balik jeruji selama 8 tahun. Sebelumnya, Gede Pasek Suardika sempat bicara soal rencana politik Anas Urbaningrum setelah bebas dari Lapas Sukamiskin. Gede Pasek mengatakan Anas Urbaningrum akan berlabuh ke Partai Kebangkitan Nusantara atau PKN setelah bebas. Tetapi Gede Pasek belum bisa memberitahu jabatan yang akan diduduki Anas Urbaningrum. Meski demikian, ia memastikan Anas Urbaningrum akan menduduki jabatan strategis. Ia menyebut PKN memang disiapkan sebagai kendaraan politik untuk Anas Urbaningrum agar bisa bangkit kembali. Kemudian menagih janji Mas Anas waktu 2013-2014. Ya, nah termasuk yang begitu-begitu. Kenapa? Gantung di Monas itu. Nomor satu, itu adalah keyakinan lahir batin bahwa saya tidak melakukan sesuatu yang dituduhkan itu. Itu keyakinan lahir batin, dunia akhirat bisa dipertanggungjawabkan dan itu tidak akan pernah berubah sampai kapanpun keyakinan itu. Karena saya yang tahu. Ada dendam politik mungkin Pak Anas? Otomatis terhapus begitu ya? Kalau ya itulah termasuk yang begitu, kalau sampean baca
baca detail putusannya itu sudah terjawab sebetulnya. Anas Urbaningrum, terpidana kasus korupsi Wisma Atlet Hambalang, sempat berorasi di depan sahabat dan keluarganya saat berada di rumah orang tuanya, tepatnya di Desa Nganglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar pada Rabu 12 April 2023. Usai sungkem kepada ibundanya, Haji Sriati 78 tahun, Anas menyapa sahabat dan keluarga yang hadir di rumah orang tuanya. Menurut Anas, ke Blitar sendiri ia anggap sebagai mudik. Namun bukan mudik lebaran, melainkan mudik dari Sukamiskin. Anas menjelaskan pengertian mudik adalah pulang kampung. Pulang kampung itu sendiri merupakan pulang ke asalnya Tribunars. Anas mengatakan sengaja dari Bandung langsung menuju ke kampung halaman di Desa Nganglik, Kecamatan Serengat, Kabupaten Blitar, dan semangatnya untuk memohon doa dari orang tua dan sahabatnya, dengan tujuan untuk memudahkan langkah ke depannya. Anas mengaku terharu karena di rumah orang tuanya, para saudara, teman, dan sahabat berkumpul sama seperti ketika menjemputnya keluar dari pintu pengasingan di LP Sukamiskin kemarin. Menurutnya, tidak ada yang bisa menghentikan langkahnya kecuali Tuhan Yang Maha Esa. Dikatakannya bukan langkah yang panjang saja yang terpenting, namun langkahnya harus bertujuan, bukan langkah kosong tidak ada substansinya. Sebagai informasi, kebebasan Anas Urbaningrum dipadati para simpatisan dan warga sekitar yang menyaksikan detik-detik keluar dari lapas Sukamiskin. Setelah keluar dari lapas, Anas pun sempat menyampaikan pidato di hadapan ribuan simpatisan. Sementara itu terkait kebebasan Anas Urbaningrum, salah seorang warga Cisaranten, Musin, 32 tahun, mengaku tak menyangka kebebasan Anas disambut oleh para simpatisan dengan jumlah yang sangat banyak. Pada momen tersebut, simpatisan dan warga sekitar bersuah foto dan merekam detik-detik kebebasan Anas menggunakan ponsel. Musin menyaksikan langsung kebebasan Anas dari jauh dengan duduk di banteng yang berada di bahu jalan. Ia bahkan turut menantikan kebebasan Anas sejak pukul 13.30 waktu Indonesia Barat, di mana jadwal awalnya Anas akan keluar pada pukul 14 waktu Indonesia Barat. Namun akhirnya Anas keluar lapas sekira pukul 13.45 waktu Indonesia Barat atau lebih awal dari yang dijadwalkan. Setelah sungkem kepada ibu yang Ditreskrimum Polda DIY menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan disertai mutilasi yang menewaskan Ayu Indraswari 34 tahun, seorang ibu muda asal Kampung Ngadi Surian, Kemantren Kraton, Kota Yogyakarta. Dalam rekonstruksi tersebut, pelaku mutilasi HP 23 tahun memeragakan saat dirinya pesan kamar nomor 51 di resepsionis Wisma Anggun Pakem Kaliurang. Tanpa ragu-ragu, tersangka HP berjalan menuju resepsionis dan melakukan pembayaran ke petugas resepsionis. Setelah itu, tersangka HP menuju kamar nomor 51 untuk menaruh benda tumpul. Benda tumpul tersebut berdasarkan pengakuannya adalah sebuah pipa paralon. Saat ini, rekonstruksi atau reka ulang pembunuhan sedang berlangsung di Wisma Anggun. Diketahui HP ditangkap karena telah melakukan pembunuhan dan mutilasi terhadap seorang perempuan berinisial AI 34 tahun.
HP melakukan pembunuhan dan mutilasi AI di sebuah penginapan di kawasan Pakem, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah melakukan pembunuhan dan mutilasi korban dari puluhan bagian, tersangka kabur dan membawa harta korban. Diketahui sebelumnya, pelaku mutilasi yang menewaskan satu perempuan di Sleman ternyata memiliki motif untuk menguasai harta korban, seperti yang diungkap dalam rilis kasus mutilasi yang disampaikan Polda DIY pada Rabu 12 April 2023. Pakar Sosiologi Universitas Negeri Yogyakarta atau UNY, Dr. Grendi Handrastomo, kepada Tribun Jogja mengatakan apa yang dilakukan pelaku adalah bukti bahwa dirinya kalut. Kekalutan itu kemudian memaksa pelaku untuk menghilangkan jejak setelah membunuh. Ketidaksempurnaan itu terlihat dari pelaku yang melakukan mutilasi namun tidak menyebarkan bagian tubuh korban. Ia justru meninggalkan begitu saja bagian tubuh itu di kamar mandi dan kabur hingga ke Temanggung, Jawa Tengah. Greni menduga tekanan sosial dalam konteks selepas pandemi COVID-19 ini semakin berat. Hingga kini masih banyak orang yang kesulitan mencari pekerjaan untuk memilih dan meminjam uang di pinjaman online. Dari kekalutan itu muncul ide untuk merampok demi mendapatkan harta dari korban. Grendi masih cukup sanksi dengan motif si pelaku yang berdalih ingin menguasai harta korban. Densus 88 anti teror menggerebek kelompok teroris di hutan lindung Register 22 Lampung. Dalam penggerebekan tersebut, dugaannya terjadi kontak tembak antara anggota Densus 88 dan teroris. Itu ditandai dengan tertembaknya satu anggota Densus 88 dan informasinya 2 orang teroris tewas. Penggerebekan dilakukan di Umbul Waikiri Register 22 yang wilayahnya berada di Lampung Tengah dan Pringsewu. Berdasarkan informasi yang didapatkan, mulanya anggota Densus 88 masuk ke lokasi tersebut dari Lampung Tengah. Anggota Densus 88 berada di Kampung Sendang Baru, Kecamatan Sendang Agung, Lampung Tengah untuk koordinasi penggerebekan. Untuk menuju ke Umbul Waikiri melewati Umbul Pangrong yang berbatasan dengan Kecamatan Sendang Agung. Setelah melakukan penggerebekan, anggota Densus 88 membawa satu jenazah dan langsung dinaikkan ke ambulans dibawa ke arah Bandar Lampung. Dugaan teroris yang tewas tersebut diduga tertembak. Informasi yang didapat jenazah itu sosok pria parubaya dan sudah 2 tahun tinggal di Umbul Waikiri. Untuk evakuasi menggunakan jalur Umbul Waikiri Register 22 ke arah Pakon atau Desa Margosari, Kecamatan Pagelaran, Pringsewu. Sedangkan satu lagi teroris yang tewas belum diketahui kejelasannya. Anggota Densus 88 yang melakukan penggerebekan diperkirakan jumlahnya sampai puluhan. Mereka terbagi ke 2 lokasi, yakni di jalur masuk dari Lampung Tengah dan Pringsewu. Sebagai informasi, anggota Densus 88 yang mengalami luka tembak dirujuk ke RSUD Abdul Molek di Bandar Lampung. Rujukan anggota Densus 88 yang tertembak tersebut diberangkatkan pukul 3:45 waktu Indonesia Barat pada Kamis 13 April 2023. Proses rujukan anggota Densus 88 yang terluka dengan menggunakan mobil ambulan Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu dan disertai pengawalan dari pihak kepolisian Polda Lampung. Setelah sebelumnya dilakukan perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada Pringsewu Lampung. Dalam perawatan di Rumah Sakit Mitra Husada yang dilakukan selama 2 jam secara intensif. Dengan kondisi cukup baik dan mengalami luka tembak pada bagian pinggul. Anggota tersebut terluka saat melakukan operasi penyergapan terhadap terduga teroris di Pekon Margosari, Kecamatan Pagelaran Utara, Register 22 Pringsewu. Dalam penyergapan tersebut, 2 terduga teroris diketahui tewas dalam baku tembak. Dalam pantauan di Rumah Sakit Mitra Husada, terdapat kepolisian dari Polres Pringsewu dan Polda Lampung yang bersiaga.
Seorang wanita yang mendadak berteriak ke arah Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo saat rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI menjadi sorotan. Aksi wanita tersebut membuat heboh dan viral di media sosial. Peristiwa itu terjadi di ruang rapat Komisi 3 di Gedung DPR RI Senayan, Jakarta pada Rabu 12 April 2023. Terungkap juga apa penyebab wanita tersebut berteriak panggil Kapolri. Aksi nekat teriakan wanita tersebut sebelumnya sempat membuat rapat dihentikan sementara. Adapun insiden itu terjadi saat Kapolri melakukan rapat kerja bersama Komisi 3 DPR RI untuk membahas sejumlah isu. Menurut Kapolri, pihaknya sudah memerintahkan Kabareskrim Polri Komjen Agus Andrianto dan Kadif Propam Polri Irjen Syahar Diantono untuk mendengar keluhan dari wanita tersebut. Dijelaskan Kapolri, jika nantinya persoalan laporan polisi itu tidak ditindaklanjuti penyidik, maka dirinya menginstruksikan agar anggotanya segera untuk mempercepat proses penyelidikan. Diberitakan sebelumnya seorang wanita melakukan aksi nekat saat rapat kerja Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama Komisi 3 DPR RI di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta pada Rabu 12 April 2023. Bukan tanpa sebab, wanita yang tampak memakai jilbab berwarna hijau itu tiba-tiba berteriak saat rapat kerja berlangsung. Bahkan aksinya tersebut membuat rapat sempat terhenti. Dari pantauan di lokasi, wanita tersebut awalnya memasuki balkon ruang rapat Komisi 3 DPR RI. Lalu ia berteriak ke arah Kapolri yang sontak membuat para legislator dan peserta rapat untuk terdiam. Wanita itu meminta Kapolri untuk menindaklanjuti laporan polisi yang didaftarkannya yang tidak kunjung diproses. Adapun laporan polisi tersebut berkaitan dengan tindak pidana investasi bodong. Ibu-ibu terus mengeluarkan kata-kata sambil menangis histeris dan tak terdengar jelas apa yang disebutkan oleh si ibu. Kemudian setelah beberapa waktu berteriak, Kapolri pun merespon dengan menyetujui bertemu dengan ibu tersebut setelah rapat selesai. Lalu Kapolri pun yang mendengar teriakan itu langsung melihat ke arah wanita tersebut. Ex-Kabareskrim Polri itu berjanji akan menemui langsung wanita tersebut. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menyebut dugaan suap di Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub juga terkait dengan proyek pembangunan jalur kereta Makassar-Parepare. Jalur kereta api tersebut baru saja diresmikan Presiden Joko Widodo pada Rabu 29 Maret 2023. Kasus tersebut kemudian dikembangkan hingga suap di proyek pembangunan dan perawatan di sejumlah wilayah Jawa dan Sumatera. Dalam paparannya, Tanak mengungkapkan bahwa pejabat pembuat komitmen atau PPK Badan Pengelola Kereta Api atau PPK BPKA Sulawesi Selatan, Ahmad Afandi diduga menerima suap sebesar 150 juta pada 11 April kemarin. Suap diberikan oleh Dion Renato Sugiarto selaku Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA. Dalam perkara ini, para tersangka diduga menerima suap dari pihak swasta agar pejabat di DJKA Kemenhub mengatur pemenang tender proyek. Para pengusaha itu meminta agar dimenangkan sebagai pelaksana proyek. Mereka lantas memberikan fee sekitar 5 hingga 10% dari proyek tersebut. Adapun dugaan korupsi ini, DJKA Kemenhub tidak hanya berkaitan dengan jalur kereta Makassar-Parepare. Tanah mengatakan setidaknya terdapat 4 proyek yang diduga tersandung perkara suap. Proyek adalah pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lampegan, Cianjur, Jawa Barat, dan proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka.
antara lain Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api atau BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberi suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renata Sugiarto, serta Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma, Ahmad Hikmat, dan Direktur PT KA Manajemen Properti sampai Februari 2023, Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini, KPK menduga para pelaku merekayasa proses administrasi hingga penentuan proyek penentang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Sejauh ini KPK menduga para pelaku menerima suap lebih dari 14,5 miliar dari pihak swasta. Jumlah itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK menduga para tersangka menerima suap proyek pembangunan dan perawatan jalur kereta api tahun anggaran 2018 hingga tahun 2022 menerima uang hingga lebih dari 14,5 miliar. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak mengatakan, suap ini terjadi di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian atau DJKA Kementerian Perhubungan atau Kemenhub. Menurut Tanak, jumlah uang 14,5 miliar itu merujuk pada keterangan sejumlah terperiksa yang didukung dengan bukti permulaan. Tanak mengatakan 4 proyek dimaksud yakni pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan, Kadipiro, Kalioso, proyek pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan, kemudian 4 proyek konstruksi jalur kereta api, 2 proyek supervisi di Lembagan Cianjur, Jawa Barat, serta proyek perbaikan perlintasan sebidang Jawa Sumatera. Dalam perkara ini, KPK menetapkan 10 tersangka. Mereka yakni Direktur Prasarana Perkeretaapian Harno Trimadi dan pejabat pembuat komitmen atau PPK Balai Teknik Perkeretaapian atau BTP Jawa Bagian Tengah Bernard Hasibuan. Kemudian Kepala BTP Jawa Bagian Tengah Putu Sumarjaya, PPK BTP Jawa Bagian Barat, dan Sinto Pirjani Huta Barat. Termasuk pula PPK Balai Pengelola Kereta Api BPKA Sulawesi Selatan Ahmad Afandi, PPK Perawatan Prasarana Perkeretaapian Fadilansyah. Mereka ditetapkan sebagai tersangka penerima suap. Adapun tersangka pemberian suap adalah Direktur PT Istana Putra Agung atau IPA, Glenn Renato Sugiarto, dan Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma. Adapun Muhammad Hikmat dan Direktur PT Kereta Api Manajer Properti Joseph Ibrahim. Dalam kasus ini KPK menduga para pelaku dalam perkara ini diduga merekayasa proses administratif hingga penentuan proyek pemenang tender. KPK lantas mengendus sejumlah penyelenggara negara di DJKA Kemenhub menerima suap dari pengusaha yang menjadi pelaksana proyek. Uang yang diterima mencapai 800 juta terkait pembangunan jalur kereta api ganda Solo Balapan Kadipiro Kalioso. Kemudian PPK BPKA Sulawesi Selatan, Afandi diduga menerima suap 150 juta dari Dion pada 11 April 2023. Suap diberikan terkait pembangunan jalur kereta api di Makassar, Sulawesi Selatan. Kemudian PPK BTP Jawa Bagian Barat Sinto diduga menerima suap dari Direktur PT Dwi Farita Fajar Karisma dan Dion serta Direktur Nasma Tata Laksana bernama Fahmi Arif Kurniawan senilai 1,6 miliar. Suap diberikan terkait 4 pelaksana 4 proyek konstruksi jalur kereta api dan 2 supervisi di Lampegan Cianjur. Selanjutnya, Direktur Prasarana DJKA Kemenhub Harno Trimadi bersama-sama KPK Kemenhub Fadliansyah
diduga menerima 1,1 miliar dari Direktur PT Kereta Api Manajemen Yosep Ibrahim dan VP Proyek Perbaikan Perlintasan Sebidang Jawa Sumatera Yosep Ibrahim. Bonus informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam live update pagi hari ini. Tetap nantikan informasi terbaru lainnya di seluruh kanal YouTube Tribun Network. Saya Rizka Hoirina beserta kru yang bertugas pamit. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.